ilaha illa anta subhanaka rabbal alamin. Lakal hamdu wa lakal mulk. La syarika lak. Nyalakan apinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan kali ini insya Allah kami akan melanjutkan tentang kisah pembakaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam penjara, Nabi Ibrahim bertemu dengan seorang tahanan bernama Kadi. Kemudian Kadi bertanya perihal alasan Nabi Ibrahim di penjara. Nabi Ibrahim menjawab beliau di penjara karena menghancurkan berhala di kuil Babylon. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, Kadi terkejut dan tak percaya bahwa ada orang yang sangat berani, sebab dirinya dipenjara selama 20 tahun hanya karena mengambil sebutir kurma sesembahan di kuil. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa beliau menghancurkan berhala atas bantuan Allah. Hal ini untuk menghancurkan ilusi manusia agar mereka mau menyembah pada satu Tuhan, yaitu Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Kadi untuk beriman kepada Allah agar dia selamat hidup di dunia dan akhirat. Namun dia menolak karena takut akan bernasib sama dengan Nabi Ibrahim. Sakit ibunda Nabi Ibrahim makin parah, terlebih setelah tahu bahwa anaknya dipenjara. Sarah, istri Nabi Ibrahim, selalu setia merawat ibu mertua serta memberi dukungan semangat. Sarah berkata bahwa Nabi Ibrahim adalah utusan Allah, maka Allah lah yang akan menjaganya. Namun hati seorang ibu tetaplah tak tega melihat anaknya di penjara. Terlebih orang Babilonia terkenal akan kekejamannya. Ibunda pun berkata dia rela kehilangan semua harta asalkan bisa melihat anaknya terbebas dari penjara. Begitu besar kasih sayang seorang ibu. Sementara itu, para ketua kaumnya berkumpul membahas tentang apa yang telah Nabi Ibrahim perbuat terhadap dewa mereka. Mereka menganggap itu suatu kejahatan besar terhadap dewa agung mereka dan harus diberi hukuman yang keras agar jera dan tidak diikuti lagi oleh orang-orang lain. Haran mertua Nabi merasa berat karena dia adalah keponakannya sekaligus menantu. Namun ayah Nabi Ibrahim justru tidak memiliki belas kasihan. Dan dia berkata bahwa hukuman ini akan jadi sesuatu yang dibicarakan semua orang, dan orang akan takut berbuat hal sama. Dia berencana membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup agar orang Babilonia mendengar kesakitan Nabi Ibrahim, sehingga orang pun akan takut. Sebagaimana kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran yang artinya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68. Mendengar putusan suaminya, ibunda Nabi Ibrahim memohon agar rencana pembakaran itu dibatalkan dan Nabi Ibrahim dimaafkan. Namun ayah Nabi Ibrahim bersikeras akan tetap menjalankan hukuman itu sebab berhala-berhala itu adalah jerih payahnya selama 50 tahun. Baginya harta dan kedudukan di masyarakat adalah yang utama, sehingga membutakan mata hatinya akan semua kebenaran yang telah nyata. Ibu Nabi Ibrahim hanya bisa bersedih dan meratapi semua yang akan terjadi. Kaumnya yang kafir mulai menggali tanah untuk membuat lubang perapian yang sangat besar, sehingga nampak seperti sungai. Hal ini bertujuan agar Nabi Ibrahim tidak bisa lari. Setan membuat perbuatan mereka terasa baik, sehingga mereka begitu semangat melakukan penggalian. Bahkan ketika ada orang yang sakit, mereka bersumpah jika sembuh akan ikut menggali tanah dan mengumpulkan kayu bakar. Penggalian lubang telah selesai dilakukan, namun mereka masih khawatir jika Nabi Ibrahim akan memanjat saat dibakar. Salah satu kaumnya yang kafir mengusulkan agar dilempar dalam kondisi tubuh yang terikat, dan yang lain berkata, kita tebang pohon yang lebih banyak untuk membuat kobaran api yang sangat besar.
Berita tentang hancurnya kuil Babilonia dan rencana penghukuman kepada Nabi Ibrahim tersebar luas ke berbagai daerah di luar kota Babylon. Orang-orang pun datang dari gunung, desa, dan kota. Mereka datang untuk menyaksikan hukuman dari orang yang menghancurkan berhala yang mereka akui untuk mempermalukan penganutnya. Lubang besar laksana sungai itu telah dipenuhi batang pohon-pohon. Saat itulah Nabi Ibrahim dibawa menuju dekat perapian. Sebelum dibakar, Azar berkata, "Apakah kau ingin diampuni, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku hanya memohon ampun kepada Allah, Tuhan semesta alam." Mendengar jawaban itu, Azar marah dan menyuruh segera dieksekusi. Mereka kemudian mengikat kedua tangan Nabi Ibrahim di belakang pundak. Saat itu Nabi Ibrahim pun berdoa, "Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Maha suci Engkau, wahai Rabb seluruh alam. Bagimu segala pujian dan milikmu juga segala kerajaan. Tiada sekutu bagimu." Kemudian mereka melempari Nabi Ibrahim dengan api, sehingga menjadi kobaran api yang sangat besar yang belum pernah dilihat oleh orang-orang. Saat Nabi Ibrahim di dalam kobaran api, Allah turunkan malaikat Jibril dari langit. Jibril berkata pada Nabi Ibrahim, "Ibrahim, apa kau memerlukan sesuatu?" Nabi Allah Ibrahim menjawab, "Tidak darimu." Lalu malaikat Jibril berkata kembali pada Nabi Ibrahim, "Mintalah pada Allah Tuhanmu." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Dia tahu situasiku lebih baik dari aku." Melihat Nabi Ibrahim dibakar, Sarah menangis sejadi-jadinya hingga pingsan. Suatu hari saat sedang sakit, ibu Nabi Ibrahim mengunjungi tempat di mana Nabi dibakar kaumnya dan berkata, "Anakku, aku ingin ke tempatmu. Berdoalah pada Allah agar menyelamatkanku dari panasnya api di sekelilingmu." "Baiklah," jawab Nabi Ibrahim. Kemudian ibu Nabi Ibrahim datang kepada Nabi tanpa terkena jilatan api sedikit pun. Sampai di tempat Nabi, beliau memeluk dan menciumnya. Setelah itu kembali. Sampainya di rumah, ia menceritakan pada suaminya bahwa dia telah bertemu anaknya. Suaminya berkata bahwa dia kehilangan akal sehatnya. Kemudian ibu Nabi Ibrahim berkata bahwa sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Ibu Nabi Ibrahim pun meninggal dunia. 40 hari telah berlalu sejak Nabi Ibrahim dibakar, dan orang-orang Babilonia setiap hari datang ke tempat pembakaran, namun api belum juga padam. Mereka beranggapan bahwa tubuh Nabi Ibrahim telah hancur terbakar api sepanas itu. Api yang besar tetap menyala pada tempatnya, tapi api itu tidak melakukan fungsinya untuk membakar Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah kepada api. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Api itu mematuhi perintah penciptanya. Dia hanya membakar rantai, dan Nabi Ibrahim tinggal di dalamnya seperti duduk di dalam taman. Maha suci Allah, dengan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Api menyala-nyala lama sekali, hingga orang kafir mengira bahwa api tidak akan pernah padam. Dan ketika api padam, mereka terkejut. Nabi Ibrahim keluar secara utuh seperti saat sebelum beliau masuk. Sedangkan wajah-wajah orang-orang kafir menjadi hitam karena asap pembakaran. Namun wajah Nabi Ibrahim bersinar seperti cahaya. Orang-orang kafir heran bagaimana bisa bertahan di lubang api yang lebih dari 40 hari. Saat itulah ayah Nabi Ibrahim berkata, "Tuhan, Engkau begitu hebat, wahai Ibrahim." Kata-kata itu membuat keyakinan orang-orang kafir pun menjadi goyah. Nabi Ibrahim berkata, "Kalian telah melihat mukjizat Allah di hadapan mata, lalu kenapa kalian tidak masuk Islam dan menyembah Allah? Dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah." Setelah Allah menunjukkan mukjizat Nabi Ibrahim yang selamat dari kobaran api di hadapan orang Babilonia, terlebih pengakuan ayah Nabi Ibrahim sebagai imam kuil yang berkata bahwa Tuhan, Engkau begitu hebat, Ibrahim, orang-orang kafir penyembah berhala sebagian memeluk Islam karena mereka menyadari bahwa Allah lebih kuasa dari berhala yang mereka anggap dewa. Kuil Babilonia menjadi sepi dari pengunjung. Patung-patung dewa mereka pun berantakan serta tidak terawat.
Hal ini juga berimbas pada bisnis berhala bagi Imam Kuil, karena sudah tidak ada lagi orang percaya dan memberi sesembahan kepada Imam Kuil. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah Nabi Ibrahim. Insyaallah kami akan lanjut di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.